Selamat datang dan selamat menikmati. Sang Shadow Monarch dikejutkan dengan kemunculan dua gate yang sangat besar. Dari gate biru, keluarlah pasukan demon dalam jumlah yang sangat banyak. Dari benderanya, Jinwoo mengenali pasukan demon itu sama dengan klan yang menghuni Demon Castle. Bahkan Radiru Clan, tempat Esil berasal juga ada di sana. Dan dari gate merah, muncul seekor serigala raksasa disertai dengan pasukan binatang buasnya. Sang Shadow Monarch harus berhadapan dengan pasukan demon dan pasukan binatang buas yang bekerja sama melawan dirinya. Melihat ada yang terluka, Pak Choi memerintahkan agar mereka dipindahkan ke belakang. Para patung mulai berjalan mendekati para hunter. Sang arsitek mengatakan, siapapun yang masih hidup sampai semua patung dikalahkan, mereka akan diberikan kehormatan untuk menyaksikan kebangkitan sang raja. Patung raksasa pun mulai menyerang, dan dari kedua matanya keluar serangan yang membelah lantai ruangan itu. Pak Choi merapalkan sihirnya dan mengenai kepala patung raksasa dengan telak. Pak Choi memerintahkan agar mereka mulai menghancurkan patung-patung itu. Pak Wo langsung menghantam salah satu patung, tapi serangannya tampak tidak berefek sama sekali. Lalu Pak Choi membantu Pak Wo dengan serangan sihirnya dan mengatakan kalau para patung memiliki ketahanan fisik yang sangat kuat. Tampak serangan Pak Choi juga tidak berefek sama sekali. Para hunter yang lain juga mengatakan kalau tidak ada satupun skill mereka yang berefek kepada para patung. Pak Choi yang melihat keadaan mereka terdesak, ia harus mencari cara untuk menyelamatkan mereka semua. Pak Choi berpikir, kalau membangunkan Jinwoo adalah jalan keluar mereka satu-satunya. Lalu Pak Choi merapalkan bola api kecil untuk membangunkan Jinwoo, tapi sang arsitek dengan cepat memblokir bola api itu. Sang arsitek terlihat sangat marah dan langsung menyerang Pak Choi. Untungnya para hunter bersiaga dan menghalau sang arsitek menjauh dari Pak Choi. Pak Wo mengatakan kalau mereka yang akan menahan sang arsitek dan meminta Hunter Cha untuk membangunkan Jinwoo. Pertempuran antara pasukan bayangan melawan pasukan demon dan pasukan binatang buas pun dimulai. Berapa kali pun pasukan bayangan itu dihancurkan, mereka terus beregenerasi. Jinwoo berpikir bila itu pasukannya, mananya sudah pasti habis beberapa saat yang lalu. Jinwoo berpikir, semestinya musuh mereka semua adalah pasukan perak. Apakah sang Shadow Monarch tidak di pihak yang sama atau ada konflik di antara mereka? Pertempuran besar itu akhirnya dimenangkan oleh sang Shadow Monarch dan hanya menyisakan pemimpin dari para demon. Sang Shadow Monarch mengatakan, semestinya perang ini dapat dihentikan hari ini juga. Mengapa para demon mengkhianati dirinya? Demon itu mengatakan sesuatu, tapi tampaknya sistem menghalangi Jinwoo untuk mengetahui apa yang mereka perbincangkan. Apapun yang dikatakan demon itu, sepertinya membuat sang Shadow Monarch marah. Sang Shadow Monarch mencengkram muka demon itu, lalu menghancurkan topeng yang dipakainya. Saat demon itu terjatuh dan topengnya terbuka, terlihat kalau demon itu adalah Baran. Jinwoo memikirkan apa yang Baran lakukan di sini, tapi tiba-tiba ia merasakan ada yang aneh dalam dirinya. Jinwoo tidak sadar apa yang terjadi. Tiba-tiba ia sudah menjadi sang Shadow Monarch. Ia bisa merasakan ada sesuatu dalam dirinya. Ternyata ada jantung hitam yang muncul di dalam tubuhnya. Saat Jinwoo menoleh ke atas, tampak para pemimpin pasukan perak keluar dari dalam gate. Lalu muncul notifikasi kalau rekaman data yang tersimpan sudah selesai. Sang arsitek cukup terkesan dengan Hunter Cha. Ia ingin agar Hunter Cha berusaha lebih keras lagi untuk bisa menggagalkan rencananya. Hunter Cha menjawab tantangan sang arsitek, dan mereka pun beradu mekanik pedang. Tampaknya Hunter Cha kalah dalam permainan pedang dan menerima luka yang cukup serius. Sang arsitek mengejek Hunter Cha dengan mengatakan, ia rasa tidak akan ada perubahan yang berarti dalam rencananya. Semua manusia tidak pernah gagal untuk mengecewakan. Sistem yang ia bangun dapat memprediksi dan merespon semua hasil yang ada. Upaya yang lemah tidak akan pernah bisa membunuh ciptaannya. Sebaik apapun mereka berusaha, ia rasa semuanya akan sia-sia. Pak Choi menyerang sang arsitek dan berkata, mereka harus membangunkan Jinwoo. Hunter Cha langsung bergerak mendengar arahan dari Pak Choi. Sang arsitek berusaha menggagalkan Hunter Cha, tapi Hunter Cha dapat menghindari serangan itu. Sang arsitek memuji Hunter Cha karena bisa menghindari serangannya. Tiba-tiba sang arsitek terkejut melihat ada bayangan berada di dekat Hunter Cha. Sang arsitek mengatakan, peraturan di dalam ruangan ini tidak mengizinkan hal seperti itu untuk muncul, tapi tanpa diragukan lagi itu adalah bayangan milik sang raja.
Apa hubungan mereka dengan sang raja sehingga menempatkan bayangan pada mereka? Hunter Cha menjawab, kalau mereka adalah teman Jinwoo dan mereka kesini untuk menolong dia. Sang arsitek mengatakan, kalau ia akan memberikan kesempatan. Hari ini, salah satu dari monark terhebat akan turun ke dunia. Sang arsitek akan memberikan mereka kesempatan untuk menyaksikan peristiwa yang mulia itu. Tapi semua manusia yang ada akan mati. Di tempat ini, sekarang juga. Baru selesai sang arsitek berbicara, tiba-tiba Jinwoo muncul dan memukul muka sang arsitek sampai pecah. Jinwoo menanyakan, apa yang diperbuat sang arsitek kepada tubuhnya? Sang arsitek pun langsung jatuh terkena serangan Jinwoo. Sang arsitek mengatakan, tampaknya yang kembali bukan sang raja. Bagaimana Jinwoo bisa mempertahankan kesadarannya dengan jantung hitam di dalamnya? Jinwoo merasakan mana dengan jumlah yang besar karena jantung hitam itu. Melihat reaksi sang arsitek, Jinwoo dapat memastikan dua hal. Jantung hitam bukan buatan sang arsitek, dan jantung hitam tidak semestinya untuk memperkuat dirinya. Jinwoo mengatakan apa sebenarnya player itu, dan apa yang sang arsitek coba perbuat pada dirinya. Sang arsitek malah berteriak kalau sang Shadow Monarch tidak semestinya melakukan hal itu. Para monark yang lain tidak akan melepaskan sang Shadow Monarch karena hal ini. Lalu Jinwoo mengeluarkan semua pisaunya dan mengarahkan semua kepada sang arsitek. Jinwoo mengancam agar pertanyaannya dijawab. Sang arsitek tetap menolak menjawab pertanyaan yang Jinwoo ajukan. Para hunter mulai panik, melihat semua patung yang tidak bergerak sebelumnya, mulai bergerak sekarang. Sang arsitek mengatakan, kalau dirinya mati, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan semua patungnya. Jinwoo mengatakan, kalau ia akan tetap membunuh sang arsitek dan menghancurkan semua patung yang ada. Sang arsitek mengatakan, kalau ia adalah orang yang merancang sistem ini. Bila ia terbunuh, semua akan hancur. Jinwoo mengatakan, kalau ia sudah memikirkan tentang itu semua. Tapi sistem yang sudah ada tidak akan runtuh saat penciptanya menghilang. Mendengar ucapan Jinwoo, sang arsitek mulai panik dan mengakses sistem secara manual. Tapi sistem menolak akses dari sang arsitek. Jinwoo mengatakan, kalau dari dulu ia sudah berencana untuk menelan sistem seutuhnya. Sebuah keuntungan baginya, desain sistem sang arsitek memiliki banyak kelemahan. Perkataan sang arsitek tidak menghalangi Jinwoo untuk menghabisi dirinya. Di saat-saat terakhirnya, sang arsitek mengatakan, ia akan memberikan ramalan. Saat tiang api yang menopang langit muncul, kematian yang tak terhindarkan akan datang dan menemukan Jinwoo. Mendengar ramalan sang arsitek, Jinwoo mengatakan ia akan menghadapi semua yang menghalanginya. Di depan gate sekolah, para hunter mulai mengkhawatirkan Guild the Hunter yang masuk ke dalam gate. Apa yang membuat mereka belum keluar sampai sekarang? Tak lama berselang, keluar para hunter dengan kondisi yang sudah babak belur. Mereka tak percaya para hunter elite dalam kondisi yang mengenaskan. Entah apa yang terjadi di dalam gate rank C. Pak Wo meminta bantuan kepada mereka untuk membawa keluar para korban jiwa. Saat keluar dari gate, Jinwoo berpikir kalau sang arsitek yang asli mungkin ada di luar sana. Ia mendapatkan beberapa jawaban, tapi tidak semuanya. Pak Wu melaporkan kepada Jinwoo kalau ada 20 hunter yang meninggal di dalam gate. Bila dungeon break terjadi, kerusakannya tidak dapat diperkirakan lagi. Melihat para korban jiwa, Jinwoo berpikir kalau ini adalah kesalahannya. Ia meminta para hunter untuk melaporkan dungeon ganda, tapi ia tak menyangka kalau ada yang datang menyelamatkan dirinya. Pak Wu menyalahkan dirinya karena ia yang meminta Guild the Hunter untuk masuk bersamanya. Dan hasilnya korban jiwa berjatuhan sebanyak ini. Pak Wu menanyakan, bagaimana Jinwoo bisa tahu kalau ada dungeon ganda di sini? Jinwoo menjawab kalau dungeon itulah yang memanggil dirinya. Mendengar jawaban Jinwoo, Pak Wu meragukan kalau Jinwoo sedang bercanda, apalagi dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Hunter Cha menanyakan bagaimana keadaan Jinwoo. Saat Jinwoo mengatakan ia baik-baik saja, tiba-tiba ia merasa pusing dan jatuh ke tanah. Di Tokyo, Jepang, terlihat banyak truk yang mengangkut kristal mana dalam jumlah yang fantastis. Yuri mengatakan, 200.000 ton kristal mana. Dengan jumlah sebanyak ini, akan lebih dari cukup untuk membuat lingkaran sihir. Saat ia membuat penghalang di sekitar gate, penghalang itu akan menarik mana dari kristal yang ada di sekitarnya. Dan pada suatu titik, lingkaran sihir akan bekerja dengan sendirinya.
Tiba-tiba Yuri merasakan ada suatu kehadiran di dekat mereka dan mulai berteriak agar orang itu keluar menunjukkan dirinya. Tapi tampaknya tidak ada yang keluar menampakkan dirinya. Dari kejauhan tampak ada seseorang yang sedang memperhatikan Yuri dan gate yang ada di depannya. Orang itu mengatakan, sepertinya itu akan segera dimulai dan semuanya akan berjalan sesuai rencana. Sebuah tragedi akan terjadi. Di sekitar gate, terlihat para prajurit dan banyak tank sedang berjaga-jaga. Kanai mengatakan, kalau senjata modern tidak akan berguna melawan monster, ia merasa tidak ada gunanya mempersiapkan militer. Sugimoto mengatakan, bila rencana Yuri Orlov gagal, seseorang harus menahan para monster untuk memberi waktu para hunter bersiap. Sepertinya para militer akan digunakan sebagai perisai manusia. Ini hanya untuk menunjukkan betapa tidak berdayanya manusia di hadapan kehancuran. Melihat mana kristal dalam jumlah yang banyak, Yuri mengatakan kalau semua ini sempurna. Ia dapat mengurus gate itu sendirian. Yuri menanyakan berapa banyak hunter rank S yang sudah bersiap. Pegawai itu menjawab kalau ada 15 hunter rank S. Yuri mengatakan kalau jumlah itu terlalu sedikit dan menanyakan kenapa Amerika tidak membantu mengirimkan hunter mereka. Pegawai itu mengatakan ada gate rank S yang juga muncul di Amerika. Tidak hanya itu, gate rank S juga muncul di seluruh dunia. Mendengar itu Yuri mengatakan, sepertinya seluruh dunia sedang mengalami krisis hunter. Tiba-tiba terlihat gate itu mulai pecah. Jinwoo akhirnya membuka matanya dan menyadari kalau dirinya sedang berada di rumah sakit. Tak lama berselang, Jinwoo masuk dan mengatakan kalau Jinwoo sudah tertidur selama 3 hari. Jinwoo cukup terkejut mengetahui kalau dirinya bisa tertidur selama itu. Ia berpikir sepertinya kelelahan dalam dirinya menumpuk sebegitu banyak. Jinwoo merasa kalau dirinya jarang mengambil waktu untuk beristirahat. Sepertinya Jinwoo terus memikirkan tentang perang yang sang arsitek tunjukkan kepada dirinya. Ia tidak dapat melupakan hal itu. Saat Jinwoo meminta agar diberitahu update terbaru dari gate di Jepang, Jinwoo dengan sedih menceritakan apa yang terjadi. Semua orang hanya bisa terdiam, melihat ternyata para raksasa yang keluar dari gate itu. Para hunter mengatakan kalau para raksasa biasanya muncul sebagai bos di gate tingkat A. Melihat itu, Yuri mengatakan kalau para raksasa akan jadi hal yang mudah untuknya. Lalu Yuri menggunakan skillnya, dan penghalang mulai muncul menutupi di sekitar gate. Para raksasa tampak kesulitan untuk menghancurkan penghalang yang dibuat Yuri. Melihat itu, Yuri mengatakan kalau monster yang biasanya muncul di gate tingkat A tidak akan bisa menembus penghalangnya. Tapi tiba-tiba, muncul raksasa yang jauh lebih besar dari raksasa sebelumnya. Lalu raksasa yang lebih besar itu mengayunkan senjatanya dan dalam sekejap penghalang Yuri terbelah. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.